Pagi cukup diberi pakan dengan onggok ya. Jadi onggoknya ini bukan onggok basah yang berair, bukan, tapi basahnya basah mamel, dan ini tidak berbahaya untuk kambing breeding. Nah, ini bisa terlihat gemuk juga beranak. Jadi untuk breeding itu tidak perlu sulit pemberian pakannya ya, cukup ringkas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara penyajian onggok, ampas singkong ataupun gamblong, juga bisa disebut gaber, dijadikan pakan kambing bur yang breeding ya. Jadi ini ampas ketela yang diambil tepung tapiokanya dijadikan pakan untuk breeding kambing bur. Nah, ikuti terus videonya. Kemudian setelah bahan onggok tadi sudah kita siapkan ukurannya ya. Kemudian kita persiapkan juga bahan konsentratnya. Jadi campurannya itu adalah konsentrat. Dan konsentrat ini non merek. Jadi tidak ada merek ya. Produksi toko tapi tidak ada merek. Nah, ini dijadikan pakan campuran. Kemudian dari sekian kilo yang kita berikan, ini kita berikan campuran untuk konsentratnya itu 20%. Begitu teman-teman ya. Dan 20% ini untuk total semuanya. Andaikan teman-teman menyajikan onggoknya itu 100 kilo ya, atau 1 kintal. Nah, yang 20 kilonya itu adalah konsentrat. Jadi seperti itu. Karena di sini kita belum menggunakan atau belum punya mixer atau alat pengaduk. Nah, di sini pengaduannya sistemnya manual ya. Jadi sistemnya manual, setelah dituang ke palungan atau tempat pakan, kemudian dicampurkan konsentrat dan onggoknya. Dan pengaduannya pun seperti ini, hanya menggunakan tangan. Jadi hanya kira-kira halus dan kira-kira tercampur rata. Jadi semua serba kira-kira ya teman-teman ya. Karena tidak memiliki alat pengaduk atau mixer ya, mungkin kerjanya cukup lama, begitu bisa sampai dengan 10 menit untuk penyajian. Nah, di kandang ini itu kambingnya kambing bur breeding, juga ada jual beli teman-teman. Untuk populasi sendiri di kandang ini itu hampir 250-an ekor. Tapi yang breeding sekitar 80 atau 85 ekor begitu. Nah, ini yang breeding kambing bur ya. Kambing bur baik itu yang F atau yang cross ya. Dan sekali lagi, apakah untuk pemberian onggok atau gamblong ini mudah ya? Jadi untuk teman-teman yang baru mencoba atau baru memulai pemberian untuk onggok untuk kambingnya, itu kalau tidak doyan atau belum doyan, itu setelah diaduk seperti ini menggunakan konsentrat, kok masih belum mau, coba teman-teman dipercikan atau dicipratin dengan air garam. Nah, itu berlaku untuk onggok atau untuk silase. Tapi begitu cara untuk melatih kambing yang masih belum mau makan onggok ataupun silase. Nah, gitu teman-teman. Tetapi kalau kambingnya itu sudah terbiasa makan onggok seperti ini, itu tanpa ya tidak ada kendala, tanpa kendala, maka dia langsung suka atau langsung doyan. Nah, contohnya seperti ini. Ini teman-teman ya. Jadi
kebutuhan makan kambing itu per ekor itu kalau dewasa seperti ini bisa 3 kilo ya, bisa 3 kilo untuk indukan dewasa. Tapi untuk ukuran kiloannya adalah dihitung dari bobot badan. Nah, jadi 20% dari bobot badan. Nah, kalau kambingnya itu bobotnya 20 kilo, artinya kebutuhan pakannya itu 4 kilo begitu. Nah, kalau 30 kilo artinya dikalikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga dipahami. Apakah untuk breeding aman, Mas? Gitu ya. Jadi onggo ini aman untuk kambing breeding selama breedingnya itu tata caranya benar. Nah, bagaimana yang benar? Teman-teman, kalau pagi ya atau sore diberikan onggo yang dicampur konsentrat seperti ini. Kalau pagi diberi konsentrat, diberi pakan onggo seperti ini, sore harinya sebaiknya diberi hijauan. Nah, hijauannya ini bebas, bisa rumput lapangan, bisa daun singkong, bisa rumput odot dengan ramban-rambanan ya. Jadi hijauannya bebas seperti itu. Dan kebutuhan hijauan itu berapa sih untuk breeding yang aman? Semakin banyak hijauannya semakin bagus untuk pakan kambing breeding. Begitu teman-teman. Tapi minimal teman-teman harus berikan itu 30% dari jumlah pakan. Andaikan satu hari itu kebutuhannya 10 kilo ya, maka yang 70 kilo itu onggo, yang 30%-nya adalah hijauan. Nah, kembali lagi hijauannya bebas jenisnya. Begitu teman-teman. Jadi harus dipahami bahwa selain onggo ya, kambing juga butuh yang namanya serat. Sedari itu harus diberikan hijauan sebagai kebutuhan seratnya. Begitu teman-teman. Kemudian apa enggak boros? Apa enggak banyak makan kos pakan untuk beli onggo? Nah, kan pertimbangannya seperti itu. Jadi kambing itu kan pasti mengeluarkan yang namanya kotoran atau kohe. Nah, kohenya inilah nanti yang bisa kita oper atau kita jadikan pengganti untuk pembelian onggo begitu atau konsentrat. Kemudian karena kita tidak full menggunakan pakan gratis atau pakan beli, otomatis penyajiannya sangat singkat. Nah, dengan waktu yang singkat ini kita sebagai peternak itu cukup makan waktu sedikit, dan setelah selesai bisa kita cari kesibukan lain, cari pekerjaan lain untuk pengganti pembelian onggo juga. Begitu teman-teman. Jadi jangan dipersulit. Begitu teman-teman. Kalau tidak punya pekerjaan, dalam setiap usaha itu ada yang namanya dipertaruhkan. Contohnya, kalau 1 bulan kita menghabiskan itu 1 ton, contoh ini teman-teman ya, maka 1 ton itu hanya 300.000. Nah teman-teman, itu kalau dijualkan kambing 1 seharga 2 juta, ya maka teman-teman sudah bisa dapat pakan onggo ini 6 ton. Nah begitu teman-teman ya. Nah 6 ton ini bisa berapa bulan untuk kebutuhan pakan kambingnya teman-teman miliki? Ini bisa teman-teman hitung sendiri. Jadi teman-teman dalam satu siklus pembelian onggo ini, teman-teman bisa menjual 1 tapi bisa menghidupi untuk beberapa bulan. Dan beberapa bulan inilah teman-teman diringankan jadi masih bisa usaha yang lain. Begitu teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak memiliki usaha yang lain, dengan kapasitas indukan yang banyak seperti ini, teman-teman tidak akan rugi ya, mengurangi 1 ekor untuk pakan. Begitu ya. Jadi ini bisa dicontoh.
Nah, bagaimana kalau populasinya baru 10 ekor indukan? Kalau 10 ekor indukan ya tidak perlu beli, cukup ngarit saja tiap hari. Karena kalau 10 ekor indukan itu nggak perlu nggak perlu menggunakan biaya untuk beli pakan. Kita cukup modal minyak saja ya, untuk ngarit saja. Begitu. Untuk ngisi motor lalu ngarit ke ladang, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau pemberian onggo lalu diberi konsentrat? Ini kan butuh yang namanya cairan ya. Nah, karena ini onggo menggunakan konsentrat, itu artinya ada kandungan minyaknya, pasti akan haus. Nah, justru karena ini kambingnya haus menggunakan pakan yang mengandung konsentrat, sebaiknya diberi minum yang cukup. Nah, inilah yang akan menjadikan kambing kita itu gemuk dan mulus gitu. Karena kambing kenyang, minum tercukupi. Nah, minum yang bagus itu seperti apa? Nah, ini harus teman-teman ketahui. Minuman yang bagus adalah air yang diberi garam yang sudah dicampur dengan E4 sedikit ya gitu, atau molase sedikit saja. Jadi air dikasih E4 dan molase diendapkan 1 hari. Diendapkan 1 hari atau setengah hari atau minimal 30 menit. Nah, nanti baru disajikan atau diminumkan setelah selesai makan. Biasanya selesai makan, kambing ini akan mencari air minum. Nah, saat itulah air minum harus disiapkan supaya saat nanti kambing ini haus, dia sudah siap untuk meminumnya. Dan air minum ini kalau bisa lebih bagus ready 24 jam. Jadi sewaktu-waktu kambing butuh air minum sudah ready. Nah, begitu teman-teman ya. Kemudian untuk kesehatan kambing, ini harus dilakukan penjagaannya. Bagaimana cara menjaga sehat? Kambing usahakan yang tidak bunting diberi obat cacing, baik jantan ataupun betina ya. Kalau yang sedang bunting, usahakan disuntiknya nanti kalau sudah beranak atau sudah melahirkan. Begitu teman-teman. Nah, kenapa kok banyak kambing di tempat teman-teman itu banyak makannya rakus tapi tidak gemuk? Nah, karena di dalam perut atau di dalam rumen kambing tersebut itu mengandung cacing. Jadi banyak cacing alias cacingan. Nah, ini sebagus apapun pakan yang kita sajikan untuk ternak kita, maka pakan tersebut akan diserap, akan dimakan oleh cacing tersebut, sehingganya pakan yang kita berikan itu hanya menjadi feses alias menjadi serintil atau kohi. Nah, nutrisi dan sarinya itu diserap oleh cacing yang ada dalam perut kambing. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Jadi pemberian obat cacing itu sangat penting sekali. Tujuannya agar kambing itu makannya lahap, kemudian jadi daging dan gemuk-gemuk. Saat bunting seperti ini, kondisi kebuntingannya stabil karena kambing sehat. Begitu ya. Karena kalau ini tidak dilakukan, biasanya kambing itu rambutnya itu atau bulunya ini nanti berdiri. Nah, itu ciri-ciri kambing yang terkena cacing. Begitu. Nah, kalau ini dilakukan, ya insya Allah lancar. Kemudian perawatan berikutnya adalah penyemprotan kandang ya. Kandang disemprot beserta kambingnya. Nah, nyemprotnya menggunakan apa? Disemprot menggunakan Fastak. Dalam satu tangkinya itu diberi 2 tutup Fastak. Nah, gitu. Satu tangki kurang lebih 18 liter itu ya, teman-teman. Cara nyemprot seperti apa? Sudah kita buatkan videonya, silakan tonton di video kami terdahulu. Begitu teman-teman. Ukurannya sudah ada semua.
Jadi gitu teman-teman ya. Selain itu sanitasi alias kebersihan ya harus dijaga gitu agar tidak ada yang namanya debu-debu ataupun kotor-kotoran yang ada di palungan. Nah teman-teman saksikan, ini adalah contoh kambing yang sudah bunting ya, yang sudah bunting, pakannya cukup onggo pagi hari atau terserah bebas mau pagi atau mau sore. Yang penting setiap hari makan 2 kali, paginya onggo, sorenya hijauan. Begitu ya teman-teman. Dan ini ciri-ciri kambing sehat teman-teman. Jadi kambing sehat itu setiap ada gerakan manusia dia akan melihat dan akan ada koneksi seperti itu teman-teman ya. Nah inilah kambing yang bunting gitu. Dan kalau teman-teman ingin memberikan vitamin, ini bagus sekali. Dalam kondisi bunting ini diberikan vitamin bagus begitu. Jadi tidak berpengaruh gitu teman-teman ya. Dan ini indukan yang sudah beranak. Nah, ini bukti bahwa pemberian pakan onggo untuk kambing itu tidak berbahaya selama tidak dijadikan pakan utama alias pakan tunggal. Ya, jangan diberikan onggo saja selamanya 100% jangan. Jadi tetap 20%-nya diberikan untuk konsentrat dan 30% untuk hijauannya sore hari. Begitu teman-teman. Jadi kebutuhannya tercukupi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.